Ini di tengah pelonggaran syarat perjalanan dalam dan luar negeri dan okupansi yang mulai naik, harga tiket pesawat justru mengalami peningkatan yang signifikan, baik penerbangan domestik maupun juga internasional, dan kenaikan ini dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat. Salah satu penyebab naiknya harga tiket pesawat ini lantaran harga aftur dunia sedang tinggi. Ini yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Dan jawaban itu juga mendapatkan kritikan ternyata. Pasalnya, porsi biaya aftur hanya 36 hingga 40% saja dari operasional penerbangan. Dan kita akan mendengar pencerahan nih terkait dengan harga tiket ini dari pengamat penerbangan Mas Gary Syuatman. Apakah karena gara-gara harga aftur naik makanya harga tiket pesawat mahal? Halo, selamat siang Mas Gary, apa kabar Mas? Selamat siang, kabar baik. Halo Mas Gary, banyak yang menjerit nih, terutama para traveler atau mungkin juga para mereka yang sering bepergian dengan pesawat. Apakah memang gara-gara aftur? Enggak, tapi ya itu sebagian lah ya. Oke. Tapi mayoritas karena kapasitasnya masih turun dibanding pra-pandemi, tapi demand-nya udah mulai recover dan naiknya cukup cepat. Jadi ya ini hukum ekonomi dasar gitu. Kalau misalnya kapasitas supply-nya terbatas, tapi demand-nya naik, kan harganya naik. Oke, Gitu. lebih karena supply dari kursi penumpang maksudnya? Ya, kita lihat dari jumlah armada sebelum pandemi sekitar 600 pesawat, sekarang hanya 350 pesawat. Kalau demand-nya balik ke 70% dari sebelum pandemi, tetap aja kita kurang 20%. Oke. Nah, kekurangan itu mengakibatkan harganya naik. Oke, jadi teori yang mengatakan bahwa 36 hanya dan 40% atau setidaknya biaya aftur naik ini tidak serta-merta membuat harga tiket naik, lebih karena operasional pesawat yang sekarang sudah kurang. Ya, kenaikan aftur itu jadi begini, kalau misalnya biaya aftur itu naik 30% misalnya, itu dampaknya ke harga tiket itu tidak 30%, tapi sekitar 15-20%. Gitu. Jadi gini, setiap kenaikan itu, biaya aftur itu hanya memakan kira-kira 30-40% dari biaya pengoperasian pesawat. Jadi kalau dia naik 30%, ya harga tiket seharusnya nggak naik lebih dari 15%. Gitu. Kalau demand-nya sama. Jadi kita lihat di sini memang demand-nya tinggi, tapi supply-nya masih terbatas, makanya naik harganya. Oke, apa yang membuat kemudian perusahaan penerbangan ini menurunkan jumlah penerbangan, Mas Gary? Ya, 2 tahun terakhir ini kan pandemi. Ya, pandemi tidak bisa terbang, itu sewanya jalan terus. Betul. Ya, maskapai harus melepas armada mereka untuk survive. Gitu. Betul. Tapi di sisi lain bukannya ada pelonggaran syarat perjalanan yang bisa saja ini menjadi titik awal buat bisnis penerbangan untuk kembali hidup? Ya benar, memang justru dengan naiknya ini tanda bahwa bisa kembali dengan cepat. Tetapi kita bayangkan berapa banyak karyawan yang dirumahkan kemarin. Oke. Mereka harus training lagi untuk bisa kerja. Terus mau pesan pesawat nggak bisa bilang, oke saya mau pesawatnya besok, itu nggak bisa. Harus dipilih, diaudit lagi, meskipun pesawat yang sama kalau sudah dilepas ke lessor, mau ditarik balik lagi, harus diaudit lagi semuanya. Apa jejak maintenance-nya seperti apa, negosiasi lagi. Belum bayar DP-nya, bayar DP itu 3-9 bulan harga sewanya. Sedangkan maskapai kan masih babak belur keuangannya. Jadi sangat tidak wajar kalau dibilang ya kalau harga naik kenapa nggak langsung ambil pesawat, nggak segampang itu. Oke, mungkin saja masyarakat tidak memahami isu di belakang dari kenaikan tiket pesawat ini. Apa yang bisa masyarakat pahami agar kemudian masyarakat juga bisa mengerti bahwa saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja buat perusahaan penerbangan? Ya, kalau saya bilang jangan lupa 2 tahun ini kan babak belur maskapai, ya kan? Dan maskapai juga berhak punya untung, ya. Jangan selalu bilang tiket mahal. Waktu tiket murah pesawat jatuh, bilang pesawat jatuh karena tiket kemurahan. Begitu naik pada komplain. Dan orang yang sama-sama pula yang komplain. Jadi saya rasa ini bukan masalah mereka benar-benar mengeluh, tapi hanya sekedar
Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka komplain. Sekarang gini, kalau memang masalahnya itu di Indonesia, kenapa harga di luar negeri juga sama naiknya? Karena kendalanya sama. Di luar negeri pun juga babak belur. Jadi di luar negeri juga waktu pandemi mereka sangat terpukul. Malah negara-negara yang tidak punya pasar domestik sendiri itu jauh lebih terpukul keuangannya. Dan mereka juga tidak bisa cepat-cepat langsung, oke kita tambahin pesawat, kita pulihkan semua kapasitasnya. Gitu. Karena apa? Kita sudah berapa kali juga gitu dibilang oke kita mau buka dengan syarat kita ringanin, ternyata ada masuk gelombang baru. Jadi maskapai juga cautious mengenai itu. Jadi mohon dipahami lah bahwa ini bukannya maskapai mau seenaknya mahal, ya, tapi kalau misalnya tidak disesuaikan dengan hukum pasar sekarang, ya maskapai tidak akan bisa pulih. Ujung-ujungnya apa? Yang rugi siapa? Konsumen kan nggak bisa melakukan perjalanan. Oke. Ada titik tengahnya, Mas Gary? Perusahaan bisa bertahan, sementara keinginan masyarakat juga bisa berpergian dengan harga yang terjangkau? Begini, maskapai tidak mau sembarang jual tiket mahal. Ya, kalau tiket mahal ada yang jual lebih murah, penumpang akan pindah ke lebih murah. Sekarang ini masalahnya adalah semuanya kapasitasnya masih kurang. Ya, ini fase yang harus dilewati. Ya. Jangan kita sebagai konsumen juga mikirnya kita doang yang harus untung. Maskapai juga harus untung. Untungnya dipakai untuk investasi menambah armada supaya supply-nya bisa bertambah, supaya harga bisa turun. Ini fase yang mau nggak mau harus dilewati. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin, sampai kapan strategi perusahaan dengan mengurangi volume penerbangan ini bisa terjadi, Mas Giri? Ya sampai keuangan mereka pulih. Gitu. Oke. Ya, ini bisa antara 6 bulan sampai 1 tahun begini. Hanya itukah salah satu cara untuk bisa survive para pemilik maskapai ini dengan menurunkan jumlah penerbangan? Tidak ada cara lain, Mas Giri? Begini, sekarang mereka sudah tidak menurunkan lagi, mereka menambahkan sekarang. Mereka sudah berupaya dengan menambahkan jam terbangnya, jam terbang si pesawat. Gitu. Ada bandara yang mau terima, bisa terbang sampai malam, ada bandara yang tidak. Gitu. Itu masalah lain lagi. Baik. Tetapi industri ini sedang berusaha untuk gimana kita menambah kapasitas dengan jumlah armada yang ada. Baik. Gitu. Jadi kalau tidak, itu harganya udah lebih tinggi lagi. Cuma kita di sini kan juga kena tarif batas atas. Maskapai tidak boleh melebihi itu. Jadi maskapai pun juga diikat. Babak belur ceritanya. Mereka tidak bisa dengan cepat mengambil untung dengan profit untuk dengan cepat bisa menambahkan kapasitas kalau mereka harganya kepentok dengan TBA dengan tarif batas atas. Gitu. Jadi ini kembali lagi, ini saya rasa di Indonesia sudah kebiasaan ada ketidakpahaman mengenai mekanisme harga dengan hukum ekonomi pasar, tetapi juga tidak paham bahwa sebenarnya itu ada batasan-batasan yang dikendalikan oleh pemerintah yang mencegah harganya menjadi terlalu mahal. Oke, Mas Giri, di salah satu media online di media Indonesia, Mas Giri mengatakan bahwa wajar soal melonjaknya harga tiket pesawat karena ada permintaan yang tinggi, khususnya saat musim libur pada Mei lalu. Nah, apakah ini juga pada saat low season harga akan kemudian otomatis berkurang, turun? Begini, ini kebetulan minggu kemarin dan selama 10 hari saya pergi ke Bali. Ya, itu ramai, nggak sepi. Jadi bukan low season. Kenapa? Karena dalam 3 minggu terakhir kita ada 1 long weekend dan 2 minggu dan di mana hari Rabunya adalah hari libur. Jadi banyak orang yang mau bepergian liburan. Kita juga harus ingat bahwa waktu Lebaran itu juga tidak semua orang bisa mudik. Ya. Kalau mau pakai pesawat pergi liburan itu juga kalau belum dapat vaksin ketiga juga harus pakai testing. Sekarang ini karena testingnya sudah tidak dibutuhkan, jadi banyak yang ingin pergi lagi. Gitu. Jadi terus juga kembali lagi
Di luar negeri pun juga sekarang musim libur panas sudah mulai. Ini bukan masuk low season kalau luar negeri. Ini udah masuk shoulder season, bentar lagi high season. Jadi wajar harganya naik. Gitu. Oke. Kita harus buang itu persepsi bahwa high season juga kalau lagi musim libur. Enggak. Gitu. Sebelum pandemi pun itu perbedaan antara high season dengan low season itu dari jumlah volume penumpangnya itu udah nggak beda, hanya beda di harga. Gitu. Nah sekarang kapasitasnya turun 50%. Ya mau dengan volume low season volume demand low season aja, kalau low season belum pernah pandemi, harga akan naik tetap. Oke. Jadi begitu banyak permasalahan yang didera oleh maskapai terkait dengan terkait dengan operasional, kemudian juga terkait dengan faktor eksternal dari di luar maskapainya juga. Sementara memang masyarakat pada akhirnya harus diadvokasi kenapa harga tiket mahal, karena begitu banyak komponen-komponen yang mengiringi kenaikan dari harga tiket pesawat ini. Mas Giri, sekali lagi terima kasih pengamat penerbangan atas wawancara untuk di sore hari ini di Suara Plus 62. Sehat-sehat selalu Mas Giri.